seorang penuntut ilmu. Dan kita masuk adab yang keempat, yaitu rahabatus sadri fi masailil khilaf. Berlapang dada di dalam menyikapi masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama kita, yang memang di sana ada ruang di dalam syariat kita untuk berijtihad bagi ahlinya. Ya, maka dalam masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah yang sifatnya furu'iyah, hendaknya seorang muslim, seorang penuntut ilmu berusaha untuk berlapang dada di dalam menyikapi hal-hal tersebut. Kita sampai pada perkataan penulis, idzan fal wajibu ala talabatil ilmi an yakunu yadan wahidatan. Kewajiban seorang penuntut ilmu adalah hendaknya mereka bersatu. Hendaknya mereka bersatu padu. Jangan bercerai-berai. Jangan berselisih. Wala yaj'alu mithla hadzal khilafi sababan littaba'udi wattabaghudh. Dan jangan sampai para penuntut ilmu menjadikan masalah-masalah khilafiyah semacam itu, yakni masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, furu'iyah, jangan dijadikan sebagai sebab untuk kita saling menjauh satu sama lain dan saling membenci satu sama lain. Balil wajib idza khalafa sahibahu bimuqtadha ad-dalil 'indahu wa khalafahu sahibuhu bimuqtadha ad-dalil 'indahu an yaj'alu anfusahum 'ala tariqin wahid wa an tazdada al-mahabbatu bainahum. Yang wajib, kata penulis, kalau seandainya sahabat kita, saudara kita berbeda pandangan dengan kita, ya, berbeda pendapat dengan kita, namun keduanya sama-sama dibangun di atas dalil, ya, sama-sama memiliki niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari kebenaran, mencari yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cara pandang kita berbeda. Maka hendaknya, ya, para penuntut ilmu menjadikan diri mereka senantiasa di atas jalan yang satu, yakni jalan Islam, jalan ukhuwah imaniyah. Wa an tasdadal mahabbatu bainahum. Dan hendaknya semakin bertambah rasa cinta di antara kaum muslimin, di antara para penuntut ilmu. Karena sekali lagi, ikhwani fillah jazakumullah, tidak mungkin, ya, kita akan senantiasa satu pendapat dengan saudara kita. Perkara yang mustahil. Ya, pasti ada masalah-masalah yang di sana kita berbeda pendapat. Ya. Maka selama perbedaan pendapat tersebut dibangun di atas niat semata-mata hanya karena Allah, dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka mencari al-haq, dan tidak keluar dari kaidah-kaidah para ulama, ya, di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka hendaknya perkara tersebut, ya, tidak menjadikan kita saling membelakangi satu sama lain. Karena masalah-masalah khilafiyah itu sudah ada pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, pada zaman a'immatul arba'ah, sampai di hari ini, ya. Walihada fanahnu nuhibbu wa nuhanni syababana alladhina 'indahumul ana ittijahan qawiyan ila an yaqrinul masaila bil adillah. Oleh karenanya kita sangat menyambut dan kita sangat mencintai para pemuda, para penuntut ilmu, ya, yang saat ini mereka memiliki kecenderungan
memiliki kecenderungan yang sangat kuat. Ini ada ghirah di tengah-tengah para penuntut ilmu di hari-hari ini. Ada semangat di antara mereka untuk menyandingkan masalah-masalah dengan dalil. Ya. Ini ada kecenderungan di antara syababul muslimin, di antara pemuda kaum muslimin untuk berusaha menyandingkan masalah-masalah ilmiah dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yabnu ilmahum ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para syabab, para pemuda kaum muslimin, para pelajar, ya, berusaha untuk membangun ilmu mereka di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, muncul ghirah di tengah-tengah kaum muslimin untuk kembali menghidupkan, ya, yakni kebiasaan para ulama di dalam membangun cara beragama mereka di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nara anna hadza minal khair. Kita lihat bahwasannya fenomena semacam itu, kesadaran untuk beragama dengan dalil, termasuk sebuah kebaikan. Ya. Wa annahu yubashshiru bi fathi abwabil ilmi min manahijihi sahihah. Dan bahwasanya fenomena seperti itu memberikan kabar gembira terbukanya pintu-pintu ilmu, ya, dari manhajnya yang benar, dari jalan-jalan ilmu yang benar, metode-metode ilmu yang benar. Wala nuridu minhum an yaj'alu dzalika sababan litahazzubi wal baghdha. Dan kita tidak menginginkan, ya, dari para pelajar kaum muslimin, dari para syababul muslimin untuk menjadikan, ya, masalah-masalah khilafiyah di antara mereka sebagai sebab untuk saling fanatisme golongan dan saling membenci di antara mereka. Ya, jangan sampai hal itu menjadi sebab mereka fanatik terhadap golongan-golongan mereka, ya, dan saling membenci di antara mereka. Waqad qala Allah azza wa jalla li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah, ya, atau berpecah belah dalam agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya sendiri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semacam itu yang memecah belah agama, yang mereka berkelompok-kelompok, ya, maka engkau wahai Muhammad tidak ada tanggung jawabmu terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalik. Maka orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka ahzab, yakni saling berkelompok-kelompok, ya, yang mana masing-masing kelompok ini merasa di atas kebenaran, kemudian mencela kelompok yang lainnya, menjatuhkan kelompok yang lainnya di antara sesama kaum muslimin, ya, masing-masing punya thariqah sendiri, punya jalan sendiri. Maka kita tidak ini sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Lianna hizballahi wahidun, karena kelompok Allah itu satu. Ya, yakni kaum muslimin dan kaum mukminin
yang berjalan di atas Islam dan iman, di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujib an yatabaghadha an-nasu wa an yaqa'a fi 'irdi akhihi. Dan kita melihat bahwasannya perbedaan, ya, cara pandang, perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah itu tidak mengharuskan kaum muslimin untuk saling membenci satu sama lain, ya, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan saudaranya. Gak layak, ya, bagi seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, apalagi saling membenci satu sama lain, ya. Fayajibu ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatan hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masailil far'iyyah. Maka kewajiban seluruh penuntut ilmu hendaknya mereka semua bersaudara, menjadi satu saudara, menjadi ikhwah, ya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian masalah-masalah far'iyah, dalam sebagian masalah-masalah ijtihadiyah. Ini kewajiban kita, ya, tetap menjaga ukhuwah di atas iman, di atas Islam, ya, meskipun kita berbeda pendapat dalam beberapa masalah-masalah ijtihadiyah, tidak masalah. Wa ala kulli wahid an yad'u al-akhar bil hudu wal munaqashah allati yuradu biha wajhullah wal wusul ila al-ilm. Ya, dan hendaknya setiap atau masing-masing di antara penuntut ilmu mengajak saudaranya, ya, kalaupun harus diskusi secara ilmiah silahkan, ya, diskusi secara ilmiah, sampaikan hujjah kita dan kita mendengar hujjah saudara kita, namun dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang tenang, ya, bukan emosi, bukan yakni kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, saling menjatuhkan, ya, tidak. Kalaupun harus diskusi ilmiah, diskusi ilmiah. Itu di antara kebiasaan para ulama. Ya, kalau kita ingin mencari kebenaran, ya, dengan cara diskusi dengan saudara kita, silahkan. Wal munaqashah allati yuradu biha wajhullah, berdiskusi ilmiah dengan tujuan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal wusuli ilal ilmi, dan sampai atau untuk mendapatkan ilmu. Wa bihadza tahsulul ulfatu wa yazulu hadzal 'anatu wasyiddatu allati takunu fi ba'dhin nas hatta qad yasil bihimul amru ila an-niza'i wal khisam. Ya, dengan cara-cara seperti itu insyaallah tatkala kita harus ini diskusi dengan saudara kita, diskusi secara ilmiah, dengan adab, dengan akhlak, ya, dengan cara-cara yang baik, insyaallah akan hilang sikap keras, ya, ini sikap kasar yang ada dalam sebagian manusia. Yang terkadang sikap-sikap seperti itu, ya, membawa mereka kepada niza', kepada ini perselisihan hati di antara kaum muslimin, bahkan sampai kepada derajat permusuhan di antara kaum muslimin. Wa hadza la syakka yufrihu a'da'al muslimin. Dan hal semacam itu, adanya niza' di antara kaum muslimin, ya, pertikaian di antara kaum muslimin, adanya permusuhan di antara sesama kaum muslimin, tidak syak lagi menggembirakan musuh-musuh Islam, menggembirakan musuh-musuh Islam. Wan niza'u bainal ummah min asyaddi ma yakunu fi dharar, dan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin di antara perkara yang paling besar mudaratnya bagi kaum muslimin, ya,
pertikaian, permusuhan di antara sesama kaum muslimin, di antara hal yang sangat bermudarat bagi kaum muslimin secara umum. Perkara yang sangat memudaratkan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa athi'ullaha wa rasulahu," dan taatilah Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kalian saling berselisih. Ya, jangan kalian saling bercerai-berai, saling bertikai di antara sesama kaum mukminin. Fatafshalu, niscaya kalian akan menjadi gentar. Ya. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Di antara sebab yang menjadikan kaum muslimin lemah di hari ini adalah karena mereka tersibukkan dengan perselisihan di antara mereka. Ya, tersibukkan dengan perselisihan di antara mereka. Dan Allah mengabarkan bahwasannya hilangnya kekuatan kaum muslimin disebabkan karena tanazu', ya, karena pertikaian di antara mereka sendiri. Dan Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya itulah sebab kehancuran kaum muslimin. Ya, bukan karena kekuatan musuh, tapi karena pertikaian, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Ya, musuh-musuh Islam tidak mungkin bisa menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan mereka, dengan senjata-senjata mereka. Akan tapi yang membuat kaum muslimin lemah adalah adanya pertikaian di antara mereka sendiri. Nah, oleh karenanya hanya ada satu solusi, ya, untuk mengembalikan kekuatan kaum muslimin dengan cara mengembalikan cara beragama mereka sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cara beragama manusia terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz zar' wa akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum." Itu satu solusi, ya, yang akan mengangkat kaum muslimin dari kehinaan mereka, dari kelemahan mereka kepada kekuatan, yakni kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya kalian sudah bermuamalah dengan muamalah 'inah, ya, yakni sistem jual beli riba yang menghancurkan ekonomi kaum muslimin, kemudian kalian tersibukkan dengan urusan dunia kalian, sibuk dengan perkara-perkara dunia kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, dan di antara jihad terbesar adalah jihad talabul ilmi. Ya. Kalau seandainya kaum muslimin sudah sibuk dengan dunia mereka, meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Allah mencabut kehinaan tersebut dari tengah-tengah kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang Nabi maksudkan adalah agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan apa yang difahami dan diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya solusi, ya, agar kaum muslimin kembali mendapatkan kejayaan mereka, kekuatan mereka, adalah dengan kita
senantiasa berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi ba'dil masail. Jangankan kita di hari ini, dahulu para sahabat Rasulullah mereka berselisih dalam beberapa permasalahan ijtihadiyah. Ya. Walakinnahum ala qalbin wahidin wa ala mahabbatin wa i'tilafin. Namun bersamaan dengan perselisihan mereka, mereka tetap menjaga hati-hati mereka, ya, untuk terus saling mencintai, ya, untuk saling bersatu, tidak berpecah dan bercerai-berai di antara sesama mereka. Biasa masalah khilafiyah, ijtihadiyah, perkara yang lumrah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kewajiban kita tatkala kita mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti sikap mereka. Ikuti cara para sahabat di dalam menyikapi perselisihan dalam masalah-masalah ijtihadiyah di antara mereka. Ya, tetap menjaga hati-hati mereka terhadap saudaranya, ya, menjaga lisan-lisan mereka terhadap saudaranya, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tidak. Ya, itu di antara prinsip dan karakter para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka harus berselisih dalam masalah-masalah yang sifatnya ilmiah, amaliyah, ijtihadiyah, mereka tetap berusaha untuk menyatukan hati-hati mereka di atas iman, di atas Islam, di atas ukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata penulis, bal innar rajula idza khalafaka bi muqtadad dalil indahu, bahkan seseorang, ya, yang menyelisihi engkau berdasarkan konsekuensi dalil yang dia punya. Saudara kita berbeda pendapat dengan kita, ya, berdasarkan konsekuensi dalil yang dia miliki, fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah, maka sebenarnya dia sama seperti kita. Ya, sebenarnya secara hakikat dia seperti kita. Lianna kullan minkuma talibun lil haqiqah. Karena masing-masing di antara kita dan saudara kita tujuannya sama. Tujuannya apa? Mencari al-haq, mencari kebenaran. Dia punya dalil, kita punya dalil. Ya. Namun berbeda pendapat di dalam memahami dalil tersebut. Maka selama masing-masing berusaha untuk mencari kebenaran, dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita sama dengan saudara kita. Tujuan kita sama untuk mencari pendapat yang kira-kira paling dekat kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabittali fal hadafu wahidun wa huwa al-wusulu ila al-haqqi an dalil. Maka masing-masing di antara kita tujuannya sama. Tujuannya satu, yaitu untuk mencari kebenaran yang dibangun di atas dalil. Ya, yang tercela adalah tatkala perselisihan tersebut dibangun bukan di atas asas ilmu. Tatkala perselisihan tersebut hanya dibangun di atas hawa nafsu. Ini yang tercela. Ya. Kalau seandainya masalah-masalah yang diperselisihkan itu sumbernya adalah hawa nafsu, maka itu tercela. Ya. Akan tetapi kalau seandainya perselisihan tersebut dibangun di atas dalil, di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan perkara yang tercela. Dan sangat banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwasannya perbedaan pendapat para ulama itu memang perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Selama dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i, di atas kaidah-kaidah ilmiah ijtihad,
maka bukan perkara yang tercela. Dan sangat banyak dalilnya. Dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah, dari sunnah para sahabat, dan dari kaidah-kaidah agama. Ya, dan saya ini sedang menulis insyaallah taala perkara dalam masalah ini. Ya, bahwasannya adanya ikhtilaf di antara para ulama itu perkara yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Yang memang ini perkara yang Allah syariatkan, ya, dengan hikmah yang Allah inginkan. Dengan catatan memang khilaf tersebut dibangun di atas niat yang benar dalam rangka mencari kebenaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Meskipun masalah-masalah khilafiyah, ya, terkadang ada yang benar, ada yang salah pendapatnya. Namun selama seorang ulama sudah berusaha mencari kebenaran, ya, meskipun ijtihadnya salah, maka dia tidak tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah lain waktu kita akan bawakan dalil-dalil bahwasannya perbedaan ijtihad di antara para ulama itu bukan perkara yang tercela dalam agama kita. Selama tidak keluar dari konsep syariat, ya, dibangun di atas niat yang benar, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing pihak sudah mengeluarkan tenaganya untuk mencari kebenaran, ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Nah, fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtadad dalil indahu. Ya, maka sejatinya saudara Anda tidak menyelisihi Anda selama Anda mengakui bahwasannya dia berbeda pendapat dengan Anda karena konsekuensi dalil yang dia miliki. Karena konsekuensi dalil yang dia miliki. Yani sebagaimana Anda berpendapat dengan pemahaman yang Anda fahami terhadap dalil tersebut, maka orang lain juga punya hak seperti itu. Ya. Kita nggak bisa memaksakan pemahaman kita terhadap sebuah dalil kepada pihak yang lain. Fa'ainal khilaf, maka mana letak khilafnya? Wa bihadhihi tariqah tabqa al-ummatu wahidatan. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail liqiyamid dalil indaha. Maka dengan cara-cara seperti ini, insyaallah taala kaum muslimin akan senantiasa terjaga di atas persatuan. Ya, akan terjaga di atas persatuan, di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Meskipun mereka harus berbeda pendapat dalam sebagian masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah karena perbedaan cara pandang di dalam menyikapi dalil, ya, yang mereka fahami. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala punya kitab yang sangat luar biasa dalam masalah ini, ya, yang berjudul Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, mengangkat celaan dari para ulama. Ya, yakni para ulama tatkala mereka berselisih, tatkala mereka berbeda pendapat dalam masalah ijtihad, maka ulama yang tidak tepat pendapatnya enggak boleh kita celah. Ya. Karena masing-masing berpendapat berijtihad sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Beliau menjelaskan banyak sebab yang membuat para ulama berselisih dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Di antaranya sebagian ulama, ya, tidak sampai kepadanya dalil, tidak sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengamalkan sesuatu yang menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Syekhul Islam, ya, para ulama bersepakat, ya, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah umum di tengah-tengah para ulama kaum muslimin bahwasannya mereka bersepakat untuk beragama
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seringkali atau terkadang sebagian ulama itu enggak sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ulama, sebagian sahabat itu enggak sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu di antara uzur, ya, yang kita berikan kepada ulama tatkala mereka mengamalkan sesuatu yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Syekhul Islam, dikarenakan adamu bulughil hadis, enggak sampainya hadis itu kepada mereka. Jangankan para ulama, ini para sahabat itu terkadang enggak sampai hadis kepada mereka. Ya, sampai dibawakan oleh sahabat yang lainnya. Antum baca kitab Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Mengangkat celaan dari tengah-tengah ulama kaum muslimin. Ya. Sebab yang kedua, mereka mengetahui ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun mereka ya menganggap hadis tersebut tidak sahih. Makanya mereka amalkan. Sedangkan ulama yang lain menganggap hadis tersebut sahih. Ya. Maka perbedaan pendapat ijtihad dalam masalah tashihul hadis, mensahihkan hadis dan melemahkan hadis, ini pun di antara sebab ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Namun masing-masing sekali lagi berusaha untuk mencari kebenaran. Seorang ulama yang mensahihkan sebuah hadis dibangun di atas pondasi ilmu yang benar, ya, semata-mata mencari kebenaran. Sebagaimana sebagian ulama yang lain tatkala melemahkan hadis tersebut juga karena mencari kebenaran. Nah, maka perbedaan cara pandang apakah hadis itu sahih atau lemah, ini di antara apa? Di antara sebab yang menimbulkan perselisihan di antara para ulama. Maka selama masing-masing di atas kaidah niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan membangun ijtihadnya di atas ilmu yang benar, bukan di atas kejahilan, bukan di atas hawa nafsu, maka hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Amma man 'anada wa kabara ba'da zuhuril haqqi fala syakka annahu yajibu an yu'amal bima yastahiquhu ba'dal inadi wal mukhalafah. Adapun kalau ada pihak-pihak tertentu yang setelah jelas baginya kebenaran, ya, ternyata pendapatnya lemah, enggak ada dalilnya, kemudian didatangkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tetap ngeyel, ya, enggak mau kembali kepada dalil, enggak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang-orang semacam itu, ya, berhak untuk dimuamalahi dengan apa yang dia lakukan. Dan kalau seandainya dia menolak kebenaran padahal enggak ada alasan, enggak ada uzur, maka orang semacam itu, ya, yakni layak untuk diberikan muamalah yang sesuai dengan kondisi dirinya. Karena kewajiban kaum muslimin tatkala dihadapkan di hadapan sunnah Rasulullah adalah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan pendapatnya, meninggalkan ijtihadnya dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli maqamin maqal, dan setiap maqam itu ada ucapan yang sesuai dengan kondisi tertentu. Ya. Kalau dia apa orangnya, yakni hanif, mencari kebenaran, maka kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut. Ya. Tapi kalau dia apa orangnya yang menyombongkan diri, ya, di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk mendapatkan, ya, muamalah yang sesuai dengan kondisi dirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini poin yang keempat. Adab yang keempat di antara adab-adab penuntut ilmu, yakni berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah yang sumbernya adalah ijtihad di antara para ulama.
Wallahu taala alam bissawab. Untuk adab yang kelima, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan ya, kawan? Kalau ada 1-2 pertanyaan kita beri kesempatan sebelum kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini kata ulama itu tidak terbatas dengan tempat tertentu. Ya. Karena ulama itu tidak diidentikan dengan tempat tertentu. Ya, tapi sejauh mana dia berusaha untuk memahami dalil yang ada, ya, dan memiliki ilmu yang memang kokoh, ilmu yang dalam tentang Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam konteks ulama. Ya, tidak terbatas dengan negeri tertentu atau tempat tertentu. Selama dia adalah seseorang yang memang punya kapasitas ilmiah, ya, punya kapasitas ilmiah, dan apa memang sudah teruji, ya, dan memang apa direkomendasikan oleh para ulama yang lainnya, ya, maka dia ulama. Meskipun apa dia tinggal di tempat yang sangat jauh, ya. Maka yang namanya ulama itu tatkala apa memang dia memiliki kapasitas ilmiah dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lain. Adapun poin yang kedua, tatkala terjadi masalah-masalah tertentu di negeri kita, apakah ini harus atau cukup kita selesaikan kepada ulama yang ada di sini, atau harus kita tanyakan kepada yang ada di luar? Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, kalau memang masalah-masalahnya, ya, yang berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, ya, atau masalah-masalah yang memang berkaitan, ya, dengan kemaslahatan di masyarakat suatu daerah, dan yang paling tahu kondisi masyarakat tersebut adalah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, maka hendaknya, ya, yang kita tanya adalah orang-orang yang ada di daerah tersebut, ya. Meskipun tidak mengapa, ya, bukan perkara yang terlarang kalau seandainya kita bertanya kepada sebagian ulama yang di luar. Tapi kalau seandainya hal-hal yang kita tanyakan berkaitan dengan kebiasaan, ya, masyarakat di sekitar kita, atau yang mencakup maslahat kaum muslimin di suatu negeri, dan di sana ada ulama, memang ada ulama, maka mereka lah yang lebih layak untuk apa kita tanyakan. Karena mereka yang lebih tahu tentang kondisi di negeri tersebut. Adapun yang di luar terkadang nggak tahu apa tentang kondisi nyata di tempat tinggalnya. Tapi kalau ada seorang ulama yang
tinggal di tempat dia tinggal tersebut, maka lebih tahu tentang kondisi nyata, kondisi real dari apa yang ditanyakan. Ya, karena tasawwurul masail, tasawwur, yani gambaran sebuah permasalahan, ini diantara wasilah ya untuk memberikan fatwa yang benar. Ya, gambaran permasalahan itu diantara wasilah untuk ya memberikan fatwa yang benar. Terkadang kalau kita bertanya ya terhadap seseorang yang nggak tahu gambaran masalah yang sesungguhnya, ya, maka dia berfatwa sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan seringkali berbeda dengan realita yang ada. Nah, oleh karenanya di dalam istilah fuqaha itu ada namanya tasawwur al-masail. Ya, bagaimana seorang mujtahid ya, sebelum dia berijtihad, seorang mufti sebelum dia berfatwa, dia harus tahu gambaran permasalahannya. Agar jangan sampai fatwa yang dia keluarkan itu berbeda dengan realita yang ada. Ya, yang ada di lapangan. Oleh karenanya fatwa itu bukan perkara yang mudah. Fatwa bukan perkara yang mudah. Karena dia ada ahlinya. Ya, tidak setiap orang jadi berfatwa. Ya, ada syarat-syarat untuk menjadi mufti. Ya, dan bukan syarat yang mudah. Oleh karenanya tatkala ilmu itu tinggi nilainya, yang berbicara bukan orang sembarangan, maka Islam itu izzah. Ya, namun tatkala setiap orang ya berbicara tentang agama, yani semau dia, nggak pakai kaidah para ulama, ya, setiap orang berfatwa berbicara tentang agama padahal bukan ahlinya, ya, maka hilang kemuliaan ilmu, ya, hilang nilai dari ilmu tersebut. Nah, maka ini dalam masalah-masalah tertentu yang memang berkaitan dengan masalah ya, yang membutuhkan gambaran secara konkret dari apa yang kita tanyakan, tanya kepada orang-orang yang memang tahu gambaran tersebut. Ya, tahu gambaran tersebut. Ya. Meskipun sekali lagi tidak masalah kita bertanya kepada sebagian ahli ilmu yang lain, ya, untuk mencari hukum secara umum. Ya, untuk tahu hukum secara umum, tapi secara detail terperinci maka tanyakan kepada ulama-ulama yang memang tahu realita apa yang kita tanyakan. Nah, agar gambarannya sempurna, tidak ngambang. Ya, tidak ngambang. Dan ini diantara diantara kewajiban seorang mustafti, orang yang bertanya. Jadi ada mufti yang berfatwa, ada mustafti yang minta fatwa. Ya, kewajiban mustafti adalah memberikan gambaran yang konkret, ya, dengan apa yang dia rasakan. Jadi memberikan gambaran yang konkret, yang real dari permasalahan yang dia dapatkan. Itu kewajiban mustafti. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup ana rasa untuk pagi hari ini. Ikhwani fillah jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.